Selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan, acara pengambilan dan pengawetan sampel air. Sebelumnya, perkenalkan saya Rohman Rizky Agusti sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan. Dan saya Rani Zulkifli sebagai asisten kimia lingkungan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari pengambilan sampel air. Pengambilan sampel air adalah proses kritis dalam kegiatan pemantauan kualitas air. Sampel air yang diambil benar-benar mewakili kondisi sebenarnya dari sumber air yang berkaitan dengan parameter fisika, kimia, dan biologis yang akan diuji. Pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid atau representatif. Nah, kemudian persyaratan untuk sampel air yang representatif yaitu yang pertama adalah pemilihan lokasi yang tepat, yang kedua yaitu teknik pengambilan yang sesuai, dan yang ketiga adalah metode pengawetan sampel yang tepat. Kita masuk ke pengawetan sampelnya. Nah, pengawetan sampel dilakukan dengan dua cara, yaitu penyesuaian pH dan pendinginan. Nah, apa sih penyesuaian pH itu sendiri? Nah, penyesuaian pH bertujuan untuk menghambat aktivitas organisme dan mencegah reaksi kimia yang mengubah parameter tertentu. Larutan yang digunakan biasanya asam nitrat atau ANO3, asam sulfat H2SO4, serta natrium hidroksida atau NaOH. Nah, pendinginan. Nah, pendinginan itu dilakukan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghambat aktivitas mikroorganisme degradasi dan atau reaksi kimia. Nah, sumber pengambilan sampel air ini yang di praktikum kali ini ada 4. Ya, pertama air keran, lalu ada air sumur, air sungai, dan outlet limbah atau air limbah. Baik, selanjutnya yaitu standar pengambilan sampel. Yang pertama adalah SNI 698959 tahun 2008. Yang kedua adalah SNI 698958 tahun 2008. Yang ketiga adalah SNI 062412 tahun 1991. Dan yang terakhir yaitu ISO 5667. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo kita simak lebih lanjut. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk pengawetan dan pengambilan sampel yang pertama yaitu pH meter atau juga bisa menggunakan pH stick. Yang kedua yaitu termometer. Yang ketiga adalah aluminium foil. Aluminium foil ini digunakan ketika botol sampel atau botol linker berwarna bening, sehingga untuk mencegah masuknya cahaya, maka botol sampel atau botol linker ini ditutupi dengan aluminium foil. Selanjutnya yaitu botol sampel dan botol linker, dan yang terakhir yaitu kertas label, di mana label ini akan ditulis keterangan yaitu nama pengambil sampel, yang kedua yaitu lokasi pengambilan sampel, yang ketiga hari atau tanggal, kemudian waktu pengambilan, lalu parameter yang diuji, pH awal, dan suhu awal. Kemudian alat untuk mengambil sampel di lapangan yaitu ember dan water sampler yang akan dipraktekkan nanti di lapangan. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, air sampel akan diukur suhunya dan pH-nya menggunakan parameter atau pH strip dan menggunakan termometer. Yang kemudian akan dicatat pH awal dan suhu awal di dalam label. Berikutnya kita akan ke titik lokasi pengambilan sampel yang pertama, yaitu keran. Nah, cara pengambilan sampel keran sendiri, kita akan pertama-tama kita akan membuka full keran untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa kerak-kerak pipa selama 2-3 detik saja. Nah, selanjutnya setelah 2-3 menit kita akan menutup keran menjadi setengah. Jika sudah airnya seperti ini, pertama kita ambil winkler, kita cuci winkler atau botol sampel sebanyak 2-3 kali menggunakan air sampel.
Nah, lakukan hal yang sama menggunakan botol sampel juga. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sampel air ini ke dalam botol. Nah, dilakukan dengan cara hati-hati dan dilakukan dengan miring untuk mencegah terjadinya turbulensi di dalam botol atau botol sampel. Nah, untuk DO dilakukan air secara penuh. Ini. Nah, kita akan melakukan hal yang sama ke dalam botol sampel juga. Caranya sama. Kita lakukan dengan hati-hati dan miring untuk mencegah terjadinya turbulensi. Untuk sampel air yang diuji, tidak usah penuh-penuh, tidak apa-apa. Selain pengukuran DO, karena pengukuran DO dilakukan secara penuh untuk mencegah gelembung masuk. Selanjutnya dilakukan pengukuran suhu dan pH pada awal pengambilan sampel. Kemudian cocokkan pada pH strip. Dapat dilihat kalau pH pada sampel pengambilan awal yaitu 7. Nah, kemudian dilakukan pengukuran suhu. Jika sudah ditemukan hasilnya, catat dalam kertas label yang akan ditulis. Jika tidak memiliki termometer atau pH strip ataupun pH meter, nah dapat dilakukan secara langsung atau segera ke laboratorium untuk diuji. Dalam pengambilan sampel pada air sungai, kita akan memasukkan atau memilas gelas ukur ini terlebih dahulu dengan air sungai 2-3 kali. Kemudian untuk mengukur pH dan suhu, kita akan memasukkan gelas ini dalam air sungai. Kemudian ukur pH dan suhu menggunakan pH meter dan termometer. Kita mengukur pH air sungai menggunakan pH meter atau pH strip. Mendapatkan pH air sungai yaitu 7,6. Selanjutnya yaitu mengukur suhu menggunakan termometer. Didapatkan suhu air sungai yaitu 27 derajat. Nah, selanjutnya pengambilan sampel air menggunakan alat yaitu botol tumbler. Mula-mula kita bilas dulu botol tumbler atau wadah pengambilan sampelnya menggunakan sampel air. Ini. Selanjutnya, bila sudah dibilas selama 2 atau 3 kali, kita akan melakukan pengambilan sampel dengan cara berlawanan dengan arus pengambilannya. Pertama ditutup dulu botol tumbler, kemudian
kemudian dimasukkan ke dalam air, buka tutupnya, biarkan air masuk seperti ini. Kemudian sebelum diambil, angkat perlahan-lahan untuk menghilangkan semua gelembung-gelembung atau rongga udara yang tersisa. Kemudian ditutup sehingga air di dalam botol winkler ini penuh dan tidak ada rongga udara. Dalam pengambilan sampel dibutuhkan sebuah wadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wadah apa sih yang bisa digunakan. Nah, seperti ini yang pertama, botol winkler bening. Lalu di sini ada botol winkler yang gelap dan ada botol. Nah, dalam perlakuan botol winkler yang gelap tidak perlu diperlukan yaitu namanya wrapping atau pembungkusan. Tapi dalam pengisian botol winkler yang terang ataupun botol plastik, nah itu menggunakan pelapisan kembali yang gelap agar cahaya-cahaya tidak masuk ke dalam badan air, dalam air sampel maksudnya. Nah, yang gimana nih? Begini cara untuk wrapping. Siapkan alas yang tidak dapat dimasukkan cahaya matahari seperti aluminium foil ataupun kresek hitam. Lalu kemudian kita akan ambil, di sini saya akan contoh yaitu namanya pakai botol winkler. Ini kita akan tutup. Nah, setelah rapi seperti ini siap dimasukkan ke dalam toolbox ya. Lebih baik menggunakan toolbox atau tempat dengan suhu yang ruangan jika tidak ada, untuk segera dibawa ke lab. Jika kalian tidak memiliki botol winkler ataupun botol sampel, kalian bisa menggunakan botol plastik seperti ini, botol plastik kuning atau botol plastik manapun untuk pengambilan sampel. Nah, botol ini kemudian di wrapping, ditutupi atau dialasi dengan seperti aluminium foil seperti ini, atau kalian bisa menggunakan kantong kresek yang berwarna gelap, warna hitam, dilapiskan koran seperti itu dan lalu disimpan ke dalam suhu ruangan. Nah, saatnya kita masuk ke dalam penyimpanan toolbox. Kemudian dilakukan penglabelan yang isinya mengenai nama, lokasi, hari dan tanggal, waktu, parameter yang diuji, pH awal dan suhu awal. Kemudian tempel sini untuk ditulis segera. Nah, siap ini bisa dibawa ke lab. Sampel air yang sudah diberi label kemudian dimasukkan ke dalam toolbox seperti ini. Pastikan penyimpanan dalam toolbox harus tertata dengan rapi agar tidak terguncang. Jika dalam perjalanan yang dekat tidak memerlukan es dalam wadah toolbox ya, tetapi jika dalam perjalanan jauh kita menggunakan es. Gitu. Nah, setelah itu kita tutup toolbox yang kemudian kita akan bawa ini ke laboratorium untuk diuji. Selanjutnya kita ke tempat pembuangan atau air limbah. Nah, untuk mengukur pH dan suhu digunakan ini sebagai wadah awal. Pertama kita tampung lalu dibilas dengan sampel air atau air limbahnya sebanyak 2-3 kali. Pastikan sudah memakai sarung tangan dalam pengambilan air limbah. Selanjutnya ditampung. Kemudian ini akan dicek pH dan suhu airnya. Nah, selanjutnya untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan ember yang mula-mula akan diisi penuh, tapi sebelum itu ember dibilas dulu menggunakan sampel air sebanyak 2-3 kali.
Setelah dibilas 2-3 kali, kemudian tampung sampel air ke dalam ember. Pastikan ember terisi hingga penuh. Nah, selanjutnya bilas botol winklernya atau wadah pengambil sampel menggunakan sampel air. Sama, sebanyak 2-3 kali. Nah, jika sudah dibilas, langsung kita akan mencelupkan ke dalam ember yang tadi sudah dipenuhi dengan air sampel. Selanjutnya, dalam pengambilan sampel seperti pada sampel air yang sudah dicontohkan tadi, setelah ditampung ke ember, kita mula-mula ditutup dulu, lalu masukkan ke dalam ember si botol winklernya. Sudah tercelup semua, buka tutup botol winkler, biarkan air mengisi hingga penuh. Pastikan jangan ada rongga udara juga seperti tadi. Kemudian tutup. Maka pengambilan air sampel yaitu limbah sudah diambil. Untuk pengujian pH dan suhu air, kita menggunakan pH meter atau bisa juga menggunakan pH strip dan menggunakan termometer. Untuk pH meter, pertama kita akan buka, kemudian dinyalakan. Setelah nyala, celup ke dalam sampel air. Setelah pengecekan pH, dilakukan pengecekan suhu menggunakan termometer. Langsung saja kita celupkan. Kemudian hasil dari pengukuran pH dan pengukuran suhu dicatat dalam label yang kemudian akan ditempel di botol winkler tersebut. Saatnya kita penamaan labelan. Kita akan melakukan pengambilan sampel air di air sumur menggunakan alat yaitu water sampler. Kemudian kita menimba air sumur untuk membilas wadah dan water sampler. Bilas wadah atau ember menggunakan air sumur 2-3 kali. Dan timba kembali air sumur untuk mencuci water sampler sama, yaitu 2-3 kali juga. Jika pada sumur tidak terdapat juga, maka lakukan pembilasan water sampler dengan memasukkan water sampler ke dalam sumur. Yang pertama dilakukan adalah membuka tutup water sampler. Kemudian pastikan tali pada water sampler ini panjangnya mencapai kedalaman sumur, dan dipastikan kalau simpulnya itu kuat untuk menahan water sampler. Nah, selanjutnya kita masukkan water sampler ke dalam sumur.
sumur, isi water sampler sampai di geranda gelembung udara, kemudian angkat jika sudah tidak ada gelembung udara. Setelah water sampler ini penuh, kemudian dilakukan pembilasan 2-3 kali. Kemudian setelah dilakukan pembilasan, maka kita melakukan pengambilan sampel air menggunakan water sampler. Setelah tidak ada gelembung air, maka kita angkat water sampler. Kemudian angkat water sampler dan kemudian tuangkan ke dalam wadah penampungan. Tuangkan sampel air secara perlahan agar tidak terjadi turbulensi. Kemudian lakukan langkah yang sama sampai wadah penampungan air penuh menggunakan water sampler. Kemudian kita isi sampel air sampai penuh. Kemudian dilakukan pengukuran pH dan suhu awal pada sampel air sumur. Diperoleh pH sampel air sumur yaitu 6,7. Kemudian selanjutnya yaitu mengukur suhu menggunakan termometer. Dapatkan hasil suhu dari air sumur yaitu 28 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel air sumur menggunakan botol lingke yang sudah dibilas 2-3 kali menggunakan sampel air. Cara pengambilannya itu masukkan botol lingkar ke dalam wadah penampungan, kemudian buka. Setelah tidak ada air atau gelembung, kemudian tutup botol winclip. Setelah dilakukan pengambilan, kemudian berikan label. Pengamatan sampel ini bertujuan untuk menjaga stabilitas parameter fisika, kimia, atau biologi pada sampel selama masa penyimpanan sebelum dianalisis di laboratorium. Nah, pada praktikum kali ini kita melakukan 2 jenis pengamatan sampel. Yang pertama, pengamatan sampel dengan penyesuaian pH, dan yang kedua dengan pengamatan sampel dengan pendinginan, seperti itu. Nah, pada praktikum ini pengamatan sampel dilakukan secara penyesuaian pH terdiri dari atas 3 larutan ini. Yang pertama, HNO3 pekat atau asam nitrat yang difungsikan untuk parameter kesadahan Ca2+ dan logam berat. Nah, caranya ini ditetes hingga pH kurang dari 2 atau 2. Selanjutnya kita ada H2SO4 pekat atau asam sulfat. Nah, asam sulfat ini diperuntukkan untuk TPH dan COD yang dilakukan dengan ditetes hingga pH kurang atau sama dengan 2. Selanjutnya ada NaOH atau natrium hidroksida. Nah, ini diperuntukkan untuk parameter fenol dan minyak atau lemak yang ditetes hingga pH kurang atau lebih dari sama dengan 12. Tujuan dari pengawetan sampel dengan menggunakan penyesuaian pH yaitu menghambat pertumbuhan aktivitas mikroorganisme dan mencegah terjadinya perubahan atau reaksi kimia yang dapat mengubah dari sampel yang dianalisis. Selanjutnya dilakukan pengawetan sampel dengan metode pendinginan, di mana menggunakan serai pendingin atau box pendingin yang sudah di-set suhunya 0 sampai 4 derajat Celcius.
Kemudian fungsi dari pengawetan secara pendinginan ini yaitu menghambat aktivitas mikroorganisme, degradasi biologis, dan reaksi kimia. Nah, parameter apa saja sih yang cocok masuk ke blok pendingin ini? Nah, parameter itu ada BOD, kekaruhan, sulfat, TSS, TDS, dan DO.